Joko Widodo setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden terus diburu oleh Hasto dan kawan-kawan. Nah, di sisi lain, Hasto dan kawan-kawan dalam tanda kutip, karena belum jelas, juga terus diburu oleh KPK. Nah, bagaimana aksi saling berburu atau perburuan di belantika politik kita hari ini? Kita dengarkan pernyataan atau komentar aksi dari beberapa figur berikut ini. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PD Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Saya pikir hari ini hari mengambil alih kembali negara yang sudah dikudeta oleh Jokowi dan oligarki. Karena hari ini Bung Deddy Sitorus sudah ada di sini. Kalau partai politik sudah mau ketemu oposisi, artinya ruang kebenaran mulai tersingkap di depan. Nah, selama ini kami susah sekali ketemu. Nah, sekarang sudah ketemu. Dalam satu forum yang mengini Jokowi. Nah, saya ingin menjelaskan, Jokowi sebenarnya mengkudeta negeri ini dan mengkudeta partai yang mendukungnya itu bulan November 2015. Di saat itu, saya dengan Pak Sudirman Said membongkar Papa minta saham dan dimarahi karena menyinggung oligarki.
Nah, di situ saya melihat Pak Jokowi negara ini sudah dikudeta oleh Jokowi bersama oligarki. Disitulah PDIP ditinggalkan, partai-partai ditinggalkan, sehingga bulan Juli puncaknya 2016 terjadi reshuffle kabinet yang membuang semua menteri-menteri yang punya integritas. Sudirman Said, Rizal Ramli, Anies Baswedan, dan masuklah oligarki ke dalam politik. Jadi sebenarnya kita harus menganggap bahwa Jokowi sudah melakukan kudeta bersama oligarki itu 2015 dan berlanjut 2017. Setelah itu Jokowi mengabaikan semua, termasuk ketua partai yang membesarkan Jokowi sekeluarga. Sekeluarga maksudnya semua dibesarkan oleh dia. Nah, jadi kalau sakit hati kita ke Jokowi kira-kira diukur 1 sampai 10, kalau saya 5, Deddy Sitorus harinya 9, 11. Nah, itulah yang terjadi, sehingga apapun yang kita lakukan, partai-partai lakukan, itu bagi Jokowi tidak penting. Bagi Jokowi tidak penting. Konsultan politik mereka memberitahu bahwa Pak Jokowi yang penting Bapak punya uang, maka semua dibereskan. Itu asumsi politik dia. Kenapa Jokowi melakukan itu? Karena dia tahu IQ orang-orang Indonesia sekarang yang dibikin oleh dia juga itu tinggal 78 IQ 78. Nah, dia pelihara penerima bansos 120 juta orang. Itu yang tiap 3 bulan menunggu bansos. Dia rusak sistem pendidikan nasional sehingga pendidikan sekarang hanya 60% pendidikan SD ke bawah. Nah, dia tahu struktur sosial seperti itu, maka oligarki lah yang bisa menyelesaikan. Tidak butuh dia partai. Dan faktanya memang dilakukan seperti itu terus. Nah, sekarang tapi kita harus tahu, dan dia tahu bahwa partai-partai ini, ya tadi yang Pak Deddy Sitorus katakan, tidak sedikit tokohnya disuruh mengambil mangga tetangga baru dipotret, gitu kan, kira-kira begitu. Nah, baru foto itu yang dipegang, kau mencuri mangga tetangga. Tujuan perjuangan kita sama, melepaskan negeri ini dari kekuasaan dinasti Jokowi bersama oligarki. Apa sih bicara Pupu Papa sama Gibran? Nggak kelas lah bicarain. Ini kan cuma ternak gitu ya. Hulu permasalahan kita kan ada yang namanya pada Joko Widodo. Ya, ini kebalikan nih kita ini kebanyakan di sini. Kalau kami kan dulu menggendong lalu nyadar. Iya kan? Sementara teman-teman sebagian di sini nyadar, sekarang ngegendong. Nah, gitu. Karena hampir tidak ada hampir tidak ada perbedaan yang terjadi selama 10 tahun Jokowi dengan kemungkinan yang akan kita hadapi tahun-tahun ke depan. Akan terjadi replikasi, repabrikasi segala hal buruk yang diwariskan oleh Mulyono. Karena 16 menteri yang ada di kabinet itu kabinet second, bukan kabinet second. Ya, jadi sulit kita berharap dari situ. Mana banyak yang stunting lagi. Jokowi berhasil menghipnotis anak bangsa ini, termasuk PDI Perjuangan yang mencitrakan dia sebagai anak wong biasa yang lahir di pinggir kali lalu menapaki tangga politik secara baik dengan mentalitas yang baik. Kan itu kita tertipu semua. Tetapi itu terjadi hanya 5 tahun. Dia bersyukur karena apa? Dia lahir pada saat handphone mulai ada kamera. Betul nggak? Karena itulah yang kemudian membuatnya cepat viral ketika semua orang bisa berselfie dengan yang namanya Jokowi, which is nggak mungkin pada zaman presiden-presiden sebelumnya. Ya, yang kedua, Jokowi lahir, ini dosa Pak SBY ini. Pada saat presiden punya pesawat kepresidenan, jadi dia bisa bebas tiap hari luntang-lantung dari satu pasar ke pasar lain untuk mencitrakan dirinya sebagai seorang presiden yang sangat merakyat. Walaupun kalau Anda ikut sebenarnya sama dia, saya cuma sekali, setengah jalan saya tinggalin. Ketika membagi-bagi kaos itu, saya nggak tega, Pak, saya tinggalin.
Itu kayak bagi-bagi apa gitu. Ada satu foto yang saya dapat dari web, itu foto perempuan-perempuan Belanda melempar remah-remah beras kepada orang-orang Indonesia. Otaknya Jokowi persis seperti itu. Dan rakyat kita yang sedang euforia media sosial ini senang sekali dengan itu. Ditambah dengan kenekatannya membangun sana sini tanpa memperhitungkan kemampuan negara maupun kemampuan BUMN. Saat ini apa yang terjadi? BUMN-nya karya semua mau modar. Semua BUMN karya itu sudah mau mati. Karena dipaksa untuk ngutang terus sampai dia hancur. Ya, sampai betul-betul hancur. APBN-nya didorong sedemikian rupa sehingga hutang kita mencapai jumlah seperti itu. Ya, kita lihat nih, sekarang pimpinan yang baru 5 orang ini sudah mempunyai standar kasus yang tinggi. Oke. Ya kan, baru pertama kali mereka jadi pimpinan KPK langsung menetapkan tersangka sekjen partai terbesar di Indonesia, PDIP. Jangan-jangan yang meledak bukan videonya Pak Hasto, tetapi tersangka berikutnya dari KPK. Ini yang berkembang. Kan penyidik ini kan bukan anak kemarin sore atau bos yesterday afternoon. Kan penyidik juga menerapkan pasal 55 ayat 1 ya, yang kita tahu bahwa bisa jadi merembet kemana-mana berdasarkan tadi. Kan saya lihat misalnya kayak tadi ada yang dicekal, kemudian ada saksi-saksi baru yang diperiksa. Nah, pasti akan kemana-mana ya. Bahkan tidak ada Harun Masiku pun bisa jadi penyidik menemukan alat bukti atau barang bukti yang baru.